Hey guys, balik lagi dengan Koko. Ada yang pernah tahu nggak nih tentang Samsung Galaxy Note 7 yang terbakar hingga meledak ketika sedang dicas? Samsung tuh akhirnya menarik seluruh Galaxy Note 7 dan merilis Samsung Galaxy Note FE ini yang sejatinya adalah produk daur ulang dari Galaxy Note 7 yang merupakan produk gagal beberapa tahun lalu lantaran mengalami masalah pada baterai yang cepat panas, bahkan hingga terbakar dan sampai meledak. Sebagai seri Fan Edition pertama kali yang hadir resmi di tahun 2017 dengan harga rilis perdana 8,5 juta, apakah handphone mantan flagship ini masih layak dipakai di tahun 2021 ini? Dan sebagai catatan, kita dapat handphone ini tuh seharga 2,1 juta ya, full set di marketplace lokal. Nah, kenapa bisa murah? Makanya tonton dulu biar tahu plus minusnya dari handphone ini ya. Sebelum ke hands-on, jadi kemarin isi paketan pembeliannya tuh cukup komplit ya. Selain unitnya sendiri, di sini masih ada buku manual, terus kabel data, adapter charger, earphone, pin ejector SIM card, dan masih ada ekstra pin buat S Pen-nya nih. Nah, jika dilihat-lihat sih masih original semua ya ini. Impresi awal waktu megang Samsung Galaxy Note FE ini, feel premiumnya sih jelas masih cukup terasa. Build quality-nya terasa solid dan kokoh berkat material glass di kedua sisinya yang dibalut dengan frame aluminium. Dan seri Note ini jelas memiliki stylus pen khusus ya, yang memiliki banyak fitur yang cukup membantu untuk kebutuhan produktivitas kerja. Layar 5,7 inch-nya ini menggunakan panel Super AMOLED yang didukung fitur HDR10 dengan resolusi Quad HD Plus 1440 x 2560 pixel, serta sudah diproteksi Corning Gorilla Glass 5. Pada awal perilisannya dulu masih menggunakan OS Android 7, namun update terakhir, HP ini sudah menikmati Android versi 9 dengan interface One UI. Saya cek juga menggunakan aplikasi Sensor Box, hanya ada satu sensor saja nih yang tidak terbaca di handphone ini. Nah, tapi di sini juga terlihat nih minusnya, yaitu di sensor gironya pada handphone ini tuh sudah nggak berfungsi. Begitu juga sensor rotasinya, yang juga sudah tidak bisa diaktifkan. Untuk kapasitas baterainya, Samsung Galaxy Note FE ini ditenagai baterai sebesar 3200 mAh yang support pengisian cepat 15 Watt dan juga support pengisian tanpa kabel alias wireless charge. Untuk hasil tes PCMark baterai life-nya bisa mencapai 4 jam 55 menit, tapi itu dalam kondisi 95% ke 20% ya. Lanjut ke performa, Samsung Galaxy Note FE ini menggunakan seri Exynos 8890 octa-core yang berfabrikasi 14 nanometer. Terus ini tuh RAM-nya 4GB dan ROM-nya 64GB UFS 2.0. Pengetesan pertama kita menggunakan aplikasi Antutu versi 8 berhasil mencapai skor 187 ribuan. Lalu untuk aplikasi Geekbench 5 menghasilkan skor 223 poin untuk single core dan multicore-nya di 1205. Terakhir pengetesan menggunakan aplikasi 3D Mark pada mode Slingshot Extreme mendapatkan overall skor 2227. Nah, gimana kalau soal performa untuk main game pada tahun ini nih? Nah, berikut kita kasih beberapa pengetesannya. Mulai dari game pertama, kita nyobain main game PUBG Mobile. Settingan tertinggi bisa di HD High atau Smooth Hack saja. Dan untuk pengalaman terbaik, saya mainkan pada settingan Smooth Hack. Gameplaynya cukup stabil dan memang cenderung terasa lebih smooth. Sedikit frame drop saat bertemu player asli, tapi overall masih sangat playable. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas handphone naik ke 42 derajat dengan penurunan baterai sekitar 23%. Game kedua saya bermain Genshin Impact. Ternyata untuk settingan defaultnya hanya di terendahnya aja. Tentu saja agar masih cukup playable, settingannya tetap pakai yang defaultnya aja ya. Dan gameplaynya pun terasa kurang smooth dan sedikit terasa lag saat dimainkan. Frame drop juga terasa saat bertarung melawan monster dan saat efek skill animasinya muncul. Selama 30 menit bermain, suhu panas handphone naik ke 43 derajat dengan penurunan baterai sekitar 27%. Game ketiga saya tes bermain game Arena of Valor. Dan untuk settingannya juga saya rubah ke rata kanan dengan mengaktifkan mode high frame rate-nya. Gameplaynya smooth dan jarang terjadi frame drop. Animasi grafisnya juga bisa ditampilkan dengan maksimal saat war dan saat skill tiap hero-nya diaktifkan. Suhu panas handphone juga tidak begitu terasa mengganggu. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas handphone naik hingga 40 derajat dengan penurunan baterai sekitar 19%. Game terakhir saya bermain game Asphalt 9 dan saya mainkan pada settingan tertingginya yaitu High Quality.
Tentu saja gameplaynya jadi terasa kurang smooth dan terasa ada lag saat mengeluarkan NOS hingga bertabrakan dengan mobil musuh. Namun efek animasi seperti blur atau bokehnya tetap bisa ditampilkan dengan baik. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas handphone naik ke 41 derajat dengan penurunan baterai sekitar 22%. Kalau untuk memutar YouTube selama 30 menit dengan volume dan brightness di 50%, baterainya hanya berkurang sekitar 11%. Tapi itu menggunakan koneksi WiFi loh ya. Setelah bahas bagian performa, lanjut ke bagian kameranya. Samsung Galaxy Note FE ini memiliki kamera utama bersensor 12 megapiksel yang beraperture f1.7 dan memiliki fitur face detection autofocus dan juga OIS. Sedangkan untuk kamera selfie-nya sendiri bersensor 5 megapiksel beraperture f1.7 yang menggunakan lensa wide. Kualitas jepretannya juga masih oke banget untuk kebutuhan masa kini. Dynamic range-nya luas, warnanya vibrant, dan detailnya juga keren banget. Hasil foto ketika di zoom sampai sangat dekat pun tetap masih cukup bagus. Kalian lihat sendiri aja deh foto kita ketika di zoom pada bagian matanya. Tetap terlihat sangat detail. Pokoknya kalau cuma untuk kebutuhan fotografi casual dan untuk di-share ke sosial media sih masih layak banget. Untuk foto malam menggunakan Gcam ternyata juga cukup membantu. Walau untuk noise-nya jadi terasa banget. Kesimpulannya, apakah handphone ini masih layak buat dipakai di tahun 2021? Menurut saya sih masih cukup layak jika hanya sekedar dipakai untuk daily use yang standar dan bukan untuk sebagai daily yang utama. Apalagi kalau teman-teman lagi butuh handphone yang punya kualitas kamera yang termasuk masih oke. Terus mungkin juga buat teman-teman yang ingin merasakan pengalaman menggunakan mantan handphone premium pada zamannya. Jelas fitur-fitur dalam handphone ini tuh masih belum bisa ditemui di handphone kelas mid-range masa kini. Tapi kalau untuk kebutuhan gaming, jelas handphone ini tuh kurang recommended. Buat yang tertarik untuk membeli handphone bekas review ini, linknya nanti saya sertakan di kolom deskripsi ya. Oh ya, buat yang nyari handphone bekas, lebih baik cari dengan hati-hati ya, biar nggak ada minusnya kayak handphone ini tadi. Nah, terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.